Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kedua ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita yang sudah berjalan separuh, tinggal 1 hari lagi untuk pelatihannya. Dan sekarang kita langsung ke praktik cara pembuatan flyer sederhana. Flyer yang saya kirim di grup itu sudah dipilih sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi ada beberapa flyer yang tingkat kesulitannya itu bertahap dan kita akan praktek itu satu persatu gitu loh. Jadi langsung ya. Jadi aku mau ngambil ini flyer yang tadi udah dikirim. Mulai dari ini tinggal kita drag and drop di Corelnya. Bisa juga pakai fitur import ini. Bisa pakai ini juga. Nah, ini import bisa juga pakai itu. Bisa juga langsung ke Explorer-nya terus ditarik ke Corelnya ini. Langsung gini. Lepas itu. Kalau dari WA bisa ya? Di-download dulu. Kalau digeser gitu di WA ke enggak? Bermasalah enggak? Gimana, Mas? Kalau dari WA digeser, WA web digeser ke Corel. Gambarnya gitu. Ya, bermasalah. Enggak sih. Asal di-download dulu. Di-download baru masuk ke komputer terus digeser ke Corel gitu. Oh iya. Belum pernah nyoba aku. Oke. Oke. Pertama, karena ini prakteknya duplikat ya, identifikasi dulu apa aja yang perlu kita buat di flyer ini. Mulai dari atas, ini ada bentuk persegi panjang, nih. Kemudian di belakangnya ada foto, kemudian ada transparansi, artinya agak transparan gitu, menyatu sama warna dari persegi panjangnya. Jadi nanti kita buat objek ini pakai rectangle tool, kemudian kita insert foto, kemudian ini ada juga persegi yang kita rotasi sehingga bentuknya kayak apa ya? Kayak wajik gitulah. Kemudian di bawah ada persegi panjang juga. Jadi ini cukup sederhana, tinggal kita perbanyakin perpaduan warna sama macam-macam. Ini ya tulisannya bisnis, di belakang ada shadow tapi bentuknya garis. Nanti kita bisa langsung praktek. Oke, pertama kita buat persegi menyerupai ini dulu. Kita bikin di sini, boleh di mana aja. Di halaman kedua yang kemarin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita buat, disesuaikan ukurannya. Kemudian kita buat objek segi 4 lagi. Sini. Hampir separuh dari kotak ini. Kita buat di sini, nggak apa-apa. Terus di bawah kita buat juga. Ini. Kemudian tinggal kita warnai aja. Yang di atas kita warnai hijau itulah, atau biru deh, biar nggak sama. Kemudian untuk menghilangkan garis, masih ingat
di luar kotak ini kan ada garis hitam. Nih, ada garis hitam. Ini kalau nggak dihilangin, nggak bagus hasilnya. Caranya klik kanan di ini, di tanda X, klik kanan. Nah, udah hilang itu. Kemudian di belakang itu ada foto. Ada foto. Kita tinggal insert fotonya. Misalkan ini ya. Aku ambil di komputer, geser, tarik ke Corel, kemudian taruh dulu, kemudian klik kanan, power clip inside, kemudian kita arahkan ke kotak ini. Nah, udah masuk. Jadi kita masukkan foto ini ke dalam kotak ini. Nah, karena fotonya masih kecil, kita bisa edit pakai klik kanan, kemudian edit power clip. Klik. Nah, pilih fotonya, kemudian kita atur sesuai dengan bentuknya ini. Itu. Kok aku masukin foto, tiba-tiba fotonya banyak ya? Kok bisa gitu? Nggak ngerti. Ditaruh di luar dulu nggak? Maksudnya nggak diarahin ke kotaknya kan? Langsung dimasukin ke kotak. Jangan langsung. Oh, ngono. Jadi dari komputer itu di drag, kemudian dropnya di luar kotak yang mau dimasukin tadi. Udah ya. Kalau udah sesuai ininya, gambarnya, kita bikin transparan. Bikin transparan di sini. Transparansi. Diklik, kemudian kita bikin semuanya transparan, nggak separuh-separuh. Caranya klik ini. Klik uniform transparency. Nah, itu udah transparan. Kalau mau ngatur transparansinya, misalkan terlalu transparan, bisa diatur di sini. Kita turunin. Nah, itu. Kalau misalkan kurang transparan, tinggal dinaikin. Itu aja. Oke. Kalau ini udah, tinggal kita klik kanan, finishing this level. Udah. Itu. Jadi udah ada foto di balik objek persegi panjang ini. Kemudian, Finishing. kenapa? Finishing. Nggak ada nih. Coba lagi ya. Dari transparan. Oh, dari transparan, udah kan? Kalau udah, klik ini dulu. Ini, pick tool. Oh, itu dulu. Kemudian klik kanan di gambarnya. Finishing this level. Ada? Nggak ada. Loh, Sama. iya. Kok bisa ya? Tadi udah di power clip kan? Power clip Belum ya? belum. Itu. Jadi gini, ini tak buat mode dari awal. Nah, ini gambar yang belum aku masukin ke kotak nih ya. Belum. Jadi ketika udah di drag, di dropnya atau diletakinnya di luar persegi panjang ini fotonya. Kemudian untuk masukin ke
kotak ini kita klik kanan, kemudian power clip inside. Power clip. Oh, Nah, terus. power clip inside. Udah keluar tanda panah, tinggal kita arahin ke kotak ini. Udah. Kemudian untuk menyesuaikan foto dengan kotak ini, kita double klik bisa, kemudian juga klik kanan juga bisa, kemudian edit power clip. Klik kanan, edit power clip. Klik kanan, edit power clip. Power clip. Nah. Udah? Ya. Kalau udah, tinggal kita sesuaikan gambarnya. Ini batas ataupun kotak yang ada di luar. Fotonya ini ada di dalam gitu. Kita sesuaikan ukurannya. Bawah, tarik di pojoknya itu. Sesuaikan. Nah, kalau udah sesuai, tinggal kita buat transparan. Transparan di sini pakai transparansi tool. Diklik. Oh, itu. Kemudian kita pilih uniform transparan ini. Lah itu, oh iya. Di pojok. Kenapa? Ya. Ya, Transparan sudah. pilih. Ya, klik. Ini udah transparan. Untuk ngaturnya di sini. Ngaturnya ini. Kalau kurang transparan tinggal dinaikin. Kalau misalkan terlalu transparan tinggal diturunin. Itu. Kalau sudah kita Lock object. kenapa? Lock object bukan. Gimana, Mas? Lock object, kunci objek bukan. Bukan. Itu nyampe mana udah? Ini. Entah ini. Udah. Oh, udah itu berarti. Udah ya udah. Oh. Kalau aku cuma sampai normal tuh di atasnya, di pinggirnya terus ke kanan tuh nggak ada opsinya. Itu gimana Oh, iya. caranya? Tinggal ini nih, ditambahin aja di sini nih. Iya, udah diklik plus. Di plus. Ini kan ada banyak pilihan kan? Nih, sisi mana ya? Ini centang aja semuanya, Ik. Ada nggak? Sisi belakang nggak sih layarku? Ah, ini. Nah, itu klik. Klik apa? Kan ini. Nah, itu centang kok sedikit ya? Nah, ini aku nggak paham. Gimana ini? Nggak sama berarti ya? Kayaknya ya. Sudah. Berarti juga aku ini. Coba keluar dulu, Ik. Di bawahnya ada nggak? Ini klik di luar, klik di luar. Kita kembali ke objeknya tadi. Mana? Diklik. Coba diklik yang udah ditransparansi. Diklik ini udah. Di bagian bawah ada kayak gini nggak? Kayak apa? Di bagian bawah gambar. Ini. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ngerti. Punya Mas Fikar ada? Apa? Kayak gitu. Aku cuma ada kayak gini. Nah, itu ada, Ik. Di Tapi bawahnya kan gambar. cuma gini. Cuma gini doang. Coba deh. Ini. Nah, Arahin ini. kulitnya di sini. Nah, itu buat ngatur transparansinya. Tinggal digeser aja. Ini nih. Ini. Ini. Oh iya paham. Oke. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau nggak tinggal dilihat di bawahnya, diatur di bawahnya. Kalau udah ditransparansi, kita klik kanan, kemudian finishing this level. Kanan, finishing this level. Oke. Oke, klik. Nah, kita udah buat objek transparansi di sini. Kemudian di bawah kita warnain juga
segi 4-nya kita warnain misalkan ini, terserah tergantung selera mau diwarnain kuning atau apa silakan. Habis itu kita bikin dari tulisannya deh, dari tulisan dulu. Bisnis. Ini pakai teks, klik teks, kemudian klik, kita ketik bisnis. Udah, Ngetik itu di mana ngetik, Mas? ini nih, di bagian teks tool. Oh, teks. Bisnis. Nah, diklik ini, kemudian klik dimanapun, habis itu ada kayak kursor gitulah, tinggal diketik aja. Kalau udah, tinggal diatur fontnya, misalkan ini aku pakai Arial aja ya, biar nggak terlalu banyak. Nih, kalau mau ditebelin, tinggal Ctrl A, kemudian klik ini bold di atas. Itu aja. Kalau udah, kita tinggal pilih pick tool lagi, kita geser ke tengah. Geser ke tengah. Oke, disesuaikan, misalkan kurang besar, disesuaikan. Kita taruh tengah. Nah, ini kan ada garis bayangan tapi bentuknya garis di belakang. Nah, pertama kita copy tulisan ini, bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, atau kita pakai Ctrl D langsung. Copy. Terus Ini. Ctrl C, terus Ctrl D. Ctrl V. Ctrl V. Dua ya jadinya. Iya, kemudian yang paling atas kita geser ke bawahan dikit. Habis itu kita pilih yang paling atas. Yang ini, yang sebelumnya, yang ada di bawahnya. Nah, ini kalau kita membuat garis, kita klik kanan di ini, di palet warnanya. Klik kanan misalkan warna putih. Nah, itu udah muncul garis di luar tulisannya. Kalau misal yang hitam ini mau dihilangin di dalam, tinggal klik kiri di ini, di icon X di atas. Nah, itu udah hilang. Udah bisa ngikutin? Kalau terlalu cepat bilang ya. Gimana cara ngilanginnya? Ini ya, tak Ctrl Z. Oh, lama. Misalkan ini ya. Ini masih ada warna hitam di dalam, tinggal kita klik kanan di ini, di icon X ini di atas. Klik kanan, klik kiri. Nah, itu udah hilang. Icon X mana sih, Mas? Di bawahnya. Mana sih? Icon X-nya mana? Di atas ini. Ini nih. Di palet warna yang ada di samping kanan, di paling atas itu ada icon X. Ini nih. Mana sih? Kok nggak kelihatan? Iya. Coba gerakin mouse-nya. Ini udah digerakin dari tadi. Nggak ada. Di palet warna bagian kanan. Masnya nggak ada. Ini. Warna kanan. Oh, ya itu udah ketutup foto. Lagi. Fotonya buang. Ini ya. Klik kiri. Klik kiri. Jadi klik kiri itu kalau mau warnain objeknya yang di dalam, kalau klik kanan itu buat garis. Tuh. Kalau mau ngilangin klik kiri yang X ini, kalau mau ngilangin garis klik kiri yang X ini. Klik kanan. Gitu. Kok hilang, Mas? Malah di X.
udah dibuat garis kan? Belum? Belum. Belum. Klik kanan di warna putih. Terus Udah muncul garis? klik kanan di gambar warna putih. Di palet warna putih. Ini di kanan. Iya, itu klik kanan kan? Iya. Terus muncul karakteristik gitu. Oh, berarti nggak dipilih dulu. Ininya dipilih dulu di Oh, select. dipilih dulu. Diaktifin ini. Terus klik kanan gitu. Udah? Udah muncul garis? No. Nggak muncul ya? Aku ulangin Transparansi aja. Aku ulangin dari awal. Oke, tak ulang dari awal. Jadi tulisan ini bisnis kita copy pakai Ctrl D biar cepat. Ctrl D. Nah, udah. Nah, terus yang baru muncul kita geser ke bawah. Nah, terus yang di atasnya kita pilih, kemudian kasih garis warna putih di luar tulisan ini dengan cara mengklik kanan pada palet warna putih. Klik kanan. Nah, udah muncul kan? Udah muncul di luarnya. Kalau kita mau nebelin ininya, garisnya, kita bisa di sini, di pojok kiri. Ini. Nah, ini ukuran dari garisnya. Tuh. Tinggal dipilih aja. Nah, itu. Udah agak tebelan. Kemudian kalau mau ngilangin warna hitam di dalam, tinggal klik kiri di icon X ini. Udah hilang. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Nah, terus kita besarin dikit biar ada kayak bayangannya. Yang ini, yang tinggal garisnya besar dikit. Kemudian kita atur agak ke atas. Kemudian yang tulisan yang di bawah kita geser juga ke atas. Ditengahin gini. Ini. Terus digeser lagi ke bawahnya. Itu aja. Misalkan terlalu besar di belakang tinggal atur aja sih. Kecilin lagi. Masih besar ya. Tinggal diatur aja. Ditarik-tarik. Gitu. Intinya gitulah. Misalkan ini warna kuning ya, biar jelas. Bisnis. Udah. Tinggal kita bikin tulisan yang di bawah, kita ke tekstur lagi. Tekstur lagi, klik conference. Kemudian kita pertebal mungkin, kita pertebal biar kelihatan. Habis itu ke picture lagi, geser ke tengah, atur posisinya, diperbesar. Kemudian untuk warnanya tinggal klik kanan di palet warna. Itu. Tulisan yang di bawah juga sama. Ini 2021. Tinggal ke tekstur. Kemudian tulis 2021. Pilih font yang agak tebel. Misalkan ini ya. Bentar, nggak cocok. Nah, misalkan ini deh. Kemudian kita taruh sini di tengah. Atur posisinya, diperbesar. Diperbesar. Kemudian ini caranya sama kayak yang bisnis tadi, karena di belakang ini ada
Ini ada bayangan garis. Caranya sama kayak yang ini. Jadi di copy dulu. Ctrl D. Udah, yang baru muncul kita geser ke bawah. Kemudian yang di atas kita pilih. Kita buat garis putih misalkan, tinggal klik kanan. Udah muncul garis putihnya. Kemudian untuk ngilangin hitamnya, klik kiri di icon X. Udah. Tuh, kita perbesar dikit. Kemudian yang bawah kita geser ke atas. Tuh. Biarpun nggak sama persis, yang penting intinya sama lah. Kayak gitu cara buatnya. Kemudian tulisan ini juga sama. Kita langsung ke objek yang paling bawah. Yang bawahnya lagi. Yang ini nih. Ini objeknya segi 4. Segi 4 kita buatnya di sini. Persegi. Kita buatnya di sini. Kita buat seperti ini. Ini. Pastikan ukurannya sama. Misalkan 4x4 tinggal atur di sini. Di atas di bagian properti bar. Misalkan kita mau buat 5 deh. Ini buat 5, kemudian 5. 5x5. Tinggal di enter, ini udah 5x5. Kemudian kita rotasi. Ini kok nggak berubah ya di layar ini? Lambat ya? Enggak. Bos, Mana di layarnya? Layarnya? Ya. Jaringannya. Oke, lanjut deh. Saya scan dulu. Oke. Ini udah pada nyampe di sini kan? Di tahap ini. Belum? persegi ya. Ya, persegi. Itu muternya kayak mana tadi, Mas? Apa? Ini dari sini ya. Persegi. Ya. Kita bawa persegi. Heeh. Kemudian di drag and drop. Untuk ngaturnya di sini. Misalkan dibuat 5. Ini dibuat Gimana? 5 juga. Oh iya. Ya. Ini nih. Ya, touch. Oke, di enter. Ini udah ini. Udah persegi dengan ukuran 5x5. Kemudian untuk membuat objek kayak gini, kita rotasi, diputar gitu. Caranya di sini, di atas, ini nih, kita ketik 45 derajat. Nah, 45. udah itu. Oke. Nah, udah. Nah, kita tinggal bikin kayak gini nih. Pertama, misalkan kita mau warnain kuning. Warna kuning. Jadi dalam satu flyer itu biar nggak terlalu rame, kita pakai warna 3 aja. Warna sama.
3 aja. Misalkan ini kuning, ada biru, ada putih. Kalau itu netral. Kalau warna-warna yang kontras itu mending pakai 3 aja. Oh, 3. Oke. Nah, ini kemudian Fotonya, bentar. Ini kita oh copy, iya. Ctrl D. Kalau udah di Ctrl D, kita warnain warna putih atau apalah, biar beda warnanya. Habis itu diperkecil dikit. Kalau udah, tinggal geser di atasnya ini, kita taruh di center. Sampai muncul tulisan center. Di tengah ini, center, kita lepas. Nah, udah ada di paling. Kenapa? Buat apa tuh? Jadi yang putih misalkan tadi belum pas di tengah, kita klik, tahan, geser. Kemudian kalau udah muncul center, kok nggak muncul ya? Kalau udah muncul center, nah ini kalau udah muncul center gini, kita lepas. Udah, kita buat ini udah garis. Kemudian untuk foto, kita ngambil lagi dari komputer. Misalkan fotonya ini kita drag, geser, dan kita letakkan di sini. Perbesar, apa? Kemudian kita pakai power clip. Caranya klik kanan di fotonya, kemudian power clip inside. Kalau udah muncul tanda panah, kita arahkan ke kotak putihnya. Ini, diklik. Udah masuk gambarnya. Kemudian untuk ngaturin. Kenapa? Fotonya, bentar. Nyari dulu nih. Oke. Crop. Kita aku naruh foto tiba-tiba jadi selesai. Asal foto aja sih. Yang penting ada dulu. Iya. Fotonya digeser ya. Hmm. Digeser ke ini. Ke Corel. Terus, tadi gimana Mas masukinnya? Masukinnya klik kanan di foto. Di foto klik kanan. Terus pilih power clip paling atas. Power clip inside. Iya. Oke, Muncul terus tanda panah. Kalau muncul tanda panah, arahin ke kotak putihnya, diklik. Arahin fotonya. Arahin tanda panahnya ke kotak warna putih, kemudian diklik kiri. Udah masuk? Oh, udah. Aduh. Udah. Kalau misalkan mau ngedit gambarnya, misalkan kurang pas fotonya, tinggal Ya. diklik kanan, kemudian edit power clip. Tuh. Edit power clip. Kita pilih misalkan ini kurang besar karena ini. Kita pilih aja. Sesuaikan. Kayak gini lah. Nah, ini di atas. Oke, kalau udah tinggal di klik kanan finish editing this level. Finish, selesai. Udah gambarnya itu. Mas, kok yang kegeser gambarnya ya, bukan penyesuaian wajahnya? Maksudnya? Nih. Nih, karena aku mau masukin ke kotak kan nih. Lebar kan ya? Lebar kan ya? Aku Tapi juga yang lebar kegeser. ini. Hah? Kenapa? Kalau yang kotak di luar itu udah nggak bisa dirubah.
tinggal kita atur fotonya aja, dikecilin kalau misalkan terlalu gede, Oh, dikecilin terus ditaruh, nah gitu. oke, udah deh. Kita Berarti lapor bis- itu masukin, kenapa? udah klik kanan. Ke kanan finishing di circle. Ya udah. Oke, udah ya. Nah, terus ini udah tinggal kita bikin. Nah, ini ada kotak bayangan guys lagi di belakang. Kita bikin kotak misalkan sama ukurannya sama kayak ini, atau file copy boleh. Kita bikin ukuran 5x5. 5, kemudian 5, di enter. Ya. Kemudian kita taruh di sini aja deh. Taruh di sini. Ini kan warnanya masih hitam ya. Udah bikin kotak? Kotaknya udah dibikin belum? Kotak udah. Ya. Ini kan garisnya masih hitam ya. Garisnya masih hitam. Kalau mau diwarnain, kasih warna. Klik kiri di bagian palet warna. Nah, kan ini mau dikasih warna biru atau mau dikasih warna merah. Kalau kurang tebal garisnya, tinggal ini atur di atas. Nih. Misalkan 1 deh, 1 mili. Kalau udah, ini tinggal kita majuin gambar yang ada di belakang. Soalnya kan garisnya ini ada di belakang. Jadi gambar yang dua ini, yang sama fotonya ini tinggal kita majuin depan. Atau yang garis ini kita mundurin. Klik garisnya, dipilih kemudian klik kanan, order to back of layer. Jadi kalau pakai menu order itu, ini kita buat perpindahan gitu. Misalkan mau ke depan, mau dibuat paling depan atau paling belakang gitu. Nah, sekarang kita pakai order to back of layer, garis ini pindah ke paling belakang. Jadi di belakang dari kotak yang ini, yang besar ini. Jadi yang paling belakang seperti ini. Kalau mau dimunculin, tinggal ini di belakangin aja. Klik kanan, kemudian order lagi, back of layer, order to back of layer. Nah, udah ini. Garis merahnya udah muncul di belakang foto. Gitu ya. Misalkan rotasinya mau diubah, tinggal klik lagi sampai muncul panah gini, panah melengkung, tinggal kita geser aja. Ini misalkan. Udah. Itu. Udah? Udah ada di tahap ini. Udah ya. Kalau udah, ini kan ada 3 foto ya. Yang ini tinggal kita copy. Misalnya di ini, di klik di luar sini, kemudian klik tahan, geser, kayak gini, kemudian lepas. Klik apa tadi? Viewer? Enggak, klik di luar. Di sini nih. Klik kanan. Terserah sih. Di bagian bawah, klik, tahan, geser, sampai terfleksi semuanya. Oh, iya. Ini. Kemudian lepas.
Terus Habis copy. copy, Ctrl D. Ctrl D. Udah copy, tinggal kita geser ke sampingnya. Kita jejerin jadi 3. Kemudian kita copy lagi, Ctrl D. Tinggal kita atur aja posisi. Misalkan kurang gimana, kita atur. Udah ya. Kemudian tunggu fotonya sama kayak yang tadi. Jadi kita edit power clip, klik kanan. Kemudian edit power clip. Edit power clip. Fotonya kita delete. Kemudian kita ke komputer lagi cari foto, misalkan ini. Kita drag and drop. Tarik ke Corelnya, diletakkan, dilepas. Sesuaikan gambarnya. Ini anggaplah gitulah. Nah, ini enggak di bagian atas fotonya kurang, jadi kurang gitu. Kalau udah pas, disesuaikan, kita klik kanan, finish editing this level. Ini udah berubah fotonya. Masih nyari foto, Mas. Oke. Aku nggak itu ya, nggak ke grup. Apa? Ikat semuanya. Biar blok dulu, di grup dulu ya. Di grup dulu boleh, diseleksi dulu boleh. Kalau di grup itu nanti cara misahinnya di ungroup. Kalau diseleksi ini Gimana? di gini ini bisa. Nanti kalau mau diklik lagi bisa. Klik aja biar nanti masukin fotonya juga gampang. Dibuat gini, seleksi. Tapi kok tetap ya? Tetap gimana? Coba lihat. Nggak usah. Kok tetap nggak ngegrup gitu maksudnya, meskipun kayak gitu tadi? Di sini ya, diginiin sampai di luar banget. Pas. Coba digeser. Ini udah ikut semua. Udah nih Mas, sudah foto, terus sudah aku geser. Karel, ganti satu. Gantinya kayak mana? Kemana? Gimana? Kan udah copy gambar. Digeser aja. Nih. Gimana? Ini udah ada foto. Ya. Ini yang tadi copy. Terus? Bentar. Tinggal di power clip aja. Hah? Power clip Kanan ini. boleh. Klik kanan, fotonya. Gimana ya? Oh ya udah. Tadi. Tinggal di video. Kalau edit, power clip. Kok kameramu nggak tampil di apa ya? Sudah. Kalau ratain foto itu gimana tadi, Mas? Ratain. Foto biar sesuai. Tinggal diklik kanan. Klik kanan. Kemudian edit power clip. Edit power clip. Mana ya? Udah belum? Jadi ini
fotonya yang mau diedit, klik kanan, edit power clip. Bisa? Gimana? Aman? Kok nggak ada ya Mas editnya? Masa? Coba deh, kayaknya deh. Hah? Tuh, Mana di mana? ini kan Bentar. klik kanan. Mana Mas Lik? Ini. Nggak kelihatan nih. Nah, ini. Nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan. Oh, jadi ini nih. Kan sudah kita copy ya tadi. Awalnya kan kita bikin ini, kemudian kita seleksi semuanya, kita copy, kemudian kita geser ke samping. Nah, cara ngubahnya tinggal kita klik ini fotonya, kemudian kita klik kanan, edit power clip. Edit power clip. Ini layarku lambat ya di ini, di zoom. Iya kayaknya Mas. Lambat ya. Iya. Lambat. Jaringannya ini. Padahal udah aku ini. Bentar, penting dulu deh. Stop. Screen. Gimana Mas? Aman nggak? Oh, responding. Not responding. Korelnya? Iya. Kalau Itu pencet kayak kebanyakan klik gitu. Kebanyakan Mas. nggak. Jadi banyak instruksi. Kebanyakan instruksi jadi lemot gitu. Iya kayaknya. Kayak bingung mau ngikutin yang mana gitu loh. Hmm. Jadi caranya gini deh, yang udah kita duplikat, ini kan fotonya udah dimasukin ke dalam kan, ini yang udah duplikat. Ya. Ini yang duplikat ya. Terus ini dipilih. Halo. Sebentar. Halo. 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 Halo, kedengeran Pak. Oke. Itu. Kemudian klik kanan, edit power clip. Itu aja deh. Edit power clip, kemudian kita kalau mau ganti foto, Tadi suaranya hilang. di laptopmu itu bunyi-bunyi. Iya. Kalau udah mau kita ganti, tinggal pilih aja. Kita ke komputer lagi. Kok lemot ya di layar ya.
Bentar deh. Astaga. Share. Muncul belum? Belum ya? Belum, proses. Bentar. Udah muncul. Udah muncul. Oke, misalkan kita mau ganti ini kita udah di power clip, kemudian foto yang ini yang sama kayak yang di ini, yang di samping, kita mau ganti dengan foto lain. Bisa di delete dulu, boleh, kemudian kita ke komputer, kemudian drag and drop, digeser. Ini. Udah, ini kita sesuaiin ukurannya, kita letakin, taruh tengah. Udah, udah pas kita klik kanan lagi, finish editing level. Udah ya, jadi nanti bentuknya kayak gini. Kayak gini. Udah, tinggal kita ini tambahin tulisan-tulisan aja sih. Misalkan namanya taruh di bawah sini, terus namanya taruh sini gitu loh. Tinggal pakai tekstur ini. Terus step selanjutnya insya Allah gampang. Yang paling yang agak rumit di bagian ini, di bagian foto, kemudian di bagian ini buat bayangan ini. Tuh. Jadi untuk step selanjutnya tinggal pakai teks tuh di samping untuk nambahin tulisan dan semacamnya. Tinggal diatur aja. Iya, Mas. Oke. Flyer pertama ada pertanyaan? Flyer pertama hilang. Astaga. Not responding tadi kan. Kukira ke set. Ternyata Enggak. hilang. Dia kalau banyak instruksi, jadinya gitu. Ya udah, ntar buat lagi lah. Tinggal tulisan kan berarti kalau sampai tadi foto udah selesai, Mas. Tinggal kita bikin tulisan aja pakai teks di ini, teks di samping. Sama logo itu ya? Ini. Logo sponsor. Iya, kayak ini tulisan tinggal disesuaiin aja. Diwarnain, dibesarin, taruh tengah gitu. Oke. Aja. Kemudian ini yang masih mudah banget, nggak ada lekukan garis dan macam-macam. Kemudian kalau ini udah, kita lanjut ke flyer kedua. Mau lanjut apa enggak? Lanjut ya. Boleh satu lagi. polosan kayak gitu. Kenapa? Gak mau dikasih tulisan di bawah foto, polosan. Ya, tinggal dilanjutin sendiri aja. Pakai ini text tool, kemudian kita taruh teks, ketik apa. Gitu. Ya. Ini udah mudah kok. Ke belakangnya mudah. Kemudian kita ke flyer yang kedua. Kita ke tambah tag 2 misalkan. Tengah biar muncul. Kita ke tag 2. Ada ya? Sini.
kira page 2 itu kayak Excel itu loh. Sheet 2. Kenapa? Aku kira kalau kita pencet page 2 itu kayak di Excel. Ya, Ternyata enggak kayak ya. itu. Nah, oh baru gitu. Iya, gini. Akan buat page 3 lagi, baru lagi. Oh iya. Cuma nanti misalkan ada objek yang di page 1 ya, misalkan di page 1 ada objek yang di luar lembar kerja, ini akan masuk ke page selanjutnya. Misalkan ini aku geser ya. Lemot ya di layar ya? Enggak ya? Misalkan aku geser ke di luar lembar kerja. Yang ini yang udah aku bikin di page 1. Kemudian kita ke page 2, ini juga tampil. Tuh, juga tampil. Makanya di page 1 ini kita taruh di tengah aja. Di lembar kerjanya aja, biar di page 2 sama di page selanjutnya nggak tampil objek yang udah kita bikin tadi. Kemudian yang kedua, flyer yang kedua, ini kita bikin lekukan sedikit. Lekukan ya. Ini nih. Kita geser. Kita ini. Kita perbesar dulu biar jelas kayak apa. Oke. Nah, kita bikin lekukan ini. Pertama, kita bikin objek kotak dulu. Disesuaikan mau A4 atau apa. Ukurannya silakan. Kemudian, udah buat kotak. Kalau IG itu ukuran berapa, Mas? Biasanya 4 ini, Mas. A4 juga ya? A4. Ini A4 kayaknya, benar. Ya, disesuaikan lah. Nah, terus kita bikin garis. Kalau udah, kita bikin lengkungan-lengkungan ini. Caranya tinggal ini. Di samping. Oh, dia aku lemot ya. Apanya? Dia kalian aman kan? Enggak sih. Oh, enggak. Oke. Ini pakai freehand tool. Kita klik kanan yang kotak segitiga terbalik, kotak di pojok. Kemudian kita pilih pen tool. Pen tool. Kita membuat lekukan garis kayak gini. Misalkan kita memulai dari atas ya. Kita mulai dari atas. Jadi misalkan mau di ini dari pojok, kita klik, dan kita buat garis, tarik ke bawah, klik lagi. Kemudian di sini juga di bagian lekukan ini kita klik lagi. Kemudian di bagian ini kita klik lagi. Klik, taruh pojok, kita satuin ke ujung satunya. Dipertemukan, udah. Nah, kemudian kalau udah terbentuk garis, udah gini, kita ke shape tool. Di samping, kita ke shape tool. Kemudian kita lengkungkan garis yang ada di sini. Ini, kita klik ini di tengah, kemudian pilih yang ini di atas, di bagian property bar. Kita klik, nah nanti akan muncul tanda panah. Nah, tanda panah ini kita bisa geser, akan membuat lengkungan gini, kita geser ke atas. Kita geser ke atas. Ini. Ini kurang lengkung kayaknya di bawah. Kemudian ini
di pojok ini. Di pojok ini kita membuat lengkungan kayak gini. Kita klik di property bar yang ini nih. Ini. Tuh. Jadi kita bisa nyesuaiin gambar yang ini, yang di samping kita pilih ini juga di bagian property bar. Kalau udah muncul tanda panah, kita geser ke atas. Ini. Kemudian ini kita geser lagi kalau kurang. Kurang lebih seperti itu. Udah terbentuk kayak gini belum? Aku pencet pena malah keluar 2 garis. 2 garis. Iya, nggak kayak itu. Udah buat garis kotak dari awal itu belum? Iya udah. Di ini. Ya. Terus Pas diklik shape tool. Hah? Shape tool yang ini nih. Sudah. Yang itu. Yang ini. Itu. Dikursorkan ya. Belum. Aja. Kemudian Harus itu dulu baru pen gitu ya. enggak, pen dulu. Kalau udah terbentuk garisnya, ini ya misalkan ya. Misalkan ini, aku pilih pen. Kita buat kotak, misalkan. Kotak lah, ini. Kotak. Udah pen, udah selesai pen. Kemudian kita pilih shape tool. Shape tool. Nah, kita taruh di pojok di bagian titik-titik ini. Diklik, kemudian kita pilih di toolbar ini. Dipilih, kemudian nanti akan muncul tanda panah di 2 ujung. Ini. Ini kita atur tanda panahnya mau kita lengkungkan kemana. Misalkan mau dilengkungkan ke kanan, ini mau dilengkungkan ke kiri. Itu. Dan yang bawahnya misalkan mau juga dilengkungkan, ini klik pojoknya, titik pojoknya, kemudian kita pilih property bar lagi, muncul tanda panah 2, kita geser lagi panahnya, kalau mau dilengkungkan ke bawah, ini mau dilengkungkan ke atas, itu. Jadi itu penggunaan pen sama shape tool. Jadi kalau kita udah buat garis lurus di pojok-pojoknya, kemudian kita lengkungkan pakai shape tool gitu. Kita pilih property bar yang sesuai. Tuh. Ini contoh ya. Kemudian ini udah terbentuk. Yang di atas sudah terbentuk. Dan mau kita bikin apa lagi nih? Mau kasih foto, ada foto. Tinggal power clip lagi, kayak yang tadi. Kita milih foto di komputer. Misalkan foto inilah. Kita drag and drop. Kemudian kita klik kanan. Klik kanan, power clip inside. Di HP ku layarnya lembut ya. Kalau udah muncul tanda panah ini, kita arahkan ke ini, garis yang udah kita bikin lengkungan. Udah masuk, tinggal kita edit gambar yang udah masuk di power clip ini, di objek ini. Klik kanan, edit power clip. Kita tarik, sesuaikan. Misalkan.
Di kalian berubah nggak? Udah masuk belum? Yang full mode ini. Ada delay. Kalau udah sesuai, tinggal kita finish. Klik kanan, finish. Oke, udah. Nah, terus ada ini lagi. Ada gradasi warna, ada hijaunya di samping. Di bagian samping-samping ini. Kita ngeditnya di dalam power clip-nya ini. Kita klik kanan di edit power clip, kemudian kita buat garis seperti yang di ini, yang digambar, di contoh. Akan kita buat garisnya dari sini. Di sini, kemudian ada di sini, barang lah. Mas, kok aku mindahin foto? Ini cara ngilangin ini emang mas. Ini mas, makan space nih. Mana-mana. Mana mas? Ini makan space nih loh. Ini ketutupan. Gak kelihatan nih. Ini Gak kelihatan. nggak kelihatan ini. Enggak, hitam. Gitu. Ah. Dik, coba mikrofonnya dimatiin bentar, Dik. Hah? Oh ya, udah kelihatan. Ya itu ngilangin tuh gimana? X-nya mana sih? Ngilangin apa? Ini. Oh, Makan ini. space. Bentar. Enggak, coba ini ditarik ke bawah. Bisa ya? Apanya? Sebentar. Lah. Hah? Ini kok Oh ini, udah mas. gimana? Ini aku mindahin foto nih. Kok makan tempat semua? Tuh. Tinggal dikecilin aja. Gimana kecilnya? Di pojok-pojok kan ada titik. Itu tinggal Oh di ini udah. Ah. Oke. Hmm. Zoom ya. Iya, di zoom. Kemudian kalau mau kecilin, tinggal ditarik aja pojok-pojok yang di samping itu, yang di Aku hilang. luar fotonya. Di mana itu? Loh, kok hilang? Di bagian property bar di atas coba. Mana tuh? Ya. Coba deketin lagi. Ini kan ada icon zoom zoom in, zoom out. Di atas di property bar, kamu pilih yang 1, 2, 3, 4 yang dari kiri. Coba. Yang ini nih, yang di zoom. Kan zoom in, zoom out, terus ada zoom lain di sampingnya Oh itu. ini. Nah, kamu pilih yang paling nomor 4. Dari kiri. 1, 2, 3, 4 ini. Coba. Oh iya. Udah. Kamu Gambar tadi. kejauhan. Udah. Oh ini kejauhan unduhnya ya. Ini kecilinnya. Kecilnya tinggal ini di pojok atas saja. Di pojoknya kan ada titik, tinggal di kecilin aja. Pakai pick tool, Mas. Tanda panah itu. Kamu ke pojok fotonya deh. Ke fotonya di paling pojok. Nah, terus itu tariklah. Nah, itu dikecilin.
Kok susah? Selesai. Terlalu besar itu. Itunya juga kemana tadi? Udah itu kecilin aja dulu. Iya, saya udah ya. Ya. Nah, terus mana tadi? Nah, ini udah nyampe buat garis di ini di sini. Kalau kita udah buat garis di pen tool, ulang lagi ya. Ulang deh. Kita ke contohnya ini. Di sini kan ada garis, ada ini, ada objek hijau di luar ini. Di samping fotonya ada objek hijau. Nah, kita membuat ini, tapi kita bikinnya di dalam ini, di dalam power clip ini. Jadi harus diedit power clip-nya dulu, klik kanan, edit power clip, kemudian kita bikin garisnya. Pakai pen tool. Sini misalkan, wait. Ini, kemudian kita taruh sini, kemudian ke samping juga, taruh sini, sembarang lah, karena di luar ini nanti nggak akan kelihatan. Kemudian untuk warnain, kita pilih pick tool dulu, misalkan kita pilih warna biru juga, atau ini deh, orange deh, orange. Kemudian untuk lengkunginnya pakai shape tool. Di pojok, klik pojok, kemudian di property bar pilih ini, atau juga bisa pilih di klik kanan, pilih ini, to curve. Kalau udah muncul tanda panah, kita geser tanda panahnya, ini, udah disesuaikan atau disejarkan sama garis ini. Nih, nah ini kan masih ada garis hitam di luar. Ini dihilangin dengan cara klik kanan di icon X. Udah itu. Udah. Jadi warna hijau yang di sini udah kita buat di sini. Kemudian di sampingnya lagi kita mau buat kayak gini. Di sini di luar kan ada, kita pakai pen tool juga. Diginiin. Udah sembarang aja deh. Karena nggak akan kelihatan. Kemudian warnain warna orange. Kita hilangin warna hitamnya. Udah. Kalau mau diatur lagi, misalkan kurang ke tengah, ini shape tool, kemudian kita geser ini. Nah, itu deh. Ini kan udah, tinggal kita finish editing. Oke, kurang lebih gambarnya kayak gitu. Nah, ini ternyata ada transparansinya. Kita buat transparan dulu ya. Edit lagi. Edit power clip, kita bikin transparan. Ini uniform. Nah, itu udah transparan. Satunya lagi uniform, udah transparan. Di finish kalau udah. Nah, itu. Ini untuk membuat objek lengkungan kayak gini. Untuk tulisannya paham, udah kita buat pakai text tool, pakai ini. Kemudian yang bawah juga sama, kita bikin dari pen tool. Lengkungannya kita bikin kotak dulu, kotak kayak gini, semacam garis lah. Kita pilih dari bawah ke pojok, taruh pojok, kemudian agak ke sini ke atas, kemudian kita pertemukan ujungnya, klik, udah. Kemudian untuk melengkungkannya kita pakai shape tool.
taruh di ujungnya, kemudian klik ini to curve di atas di bagian property bar. Oh ya, berarti yang ini deh. Panahnya muncul yang ini. Kalau udah muncul tanda panah, kita geser panahnya ke atas. Yang di sini kita geser, panah yang sebelah sini kita geser ke samping kanan. Biar ada lengkungan kayak gini. Seperti itu. Kemudian untuk warnainnya kita pilih picture lagi. Kita pilih oranye misalkan. Ini mau diwarnain. Hilangin garisnya, klik kanan, icon X. Kemudian ada garis ini lagi. Kita cara bikinnya pakai pintul juga. Pintul kita taruh di sini. Kemudian tarik ke sini. Bikin kayak kotak gitulah. Sini kita pertemukan ujungnya. Udah. Tinggal kita atur lengkungannya pakai shape tool. Nih. Pakai klik pojoknya, pilih to curve, kemudian kita pilih lengkungannya, tarik tanda panahnya, ini kita tarik ke bawah. Udah. Misalkan kita mau warnain warna coklat, ungu, kayak coklat ya. Oh ini coklatnya. Nah gitulah. Kemudian ini kan masih di depan ya. Kita taruh di belakang. Caranya kita klik kanan, order to back of layer. Nah udah ke belakang tuh. Sudah. Kalau mau dihilangin garis hitamnya yang ini, kita tinggal klik kanan di icon X. Udah seperti itu. Untuk tulisannya biasa. Pakai text tool, kemudian ada segitiga ini, tinggal kita bikin di ini, di polygon. Polygon tool, pilih polygon, ini pakai segitiga. Kita sembarang, ini pakai transparansi ya. Jangan diwarnain ini oranye deh, biar sama. Oranye, kemudian kita transparan. Penempatannya di sembarang aja. Taruh sini. Kemudian mau digandain tinggal Ctrl D, geser ke bawah. Nah, yang di sebelah kirinya juga, misalkan ini dipilih dulu biar nggak ngopi-ngopi banyak. Tinggal di Ctrl D, kita taruh di sebelah sini. Kemudian untuk tempat logonya, yang di sebelah sini, kita copy satu aja segitiganya, taruh sini, kecilin. Gitu. Nah ini kan ada lebih-lebihnya nih. Tinggal kita power clip ke kotak yang ini. Diwarnain dulu biar power clipnya enak nanti. Diwarnain. Kemudian kita order karena tadi belum ke order. Kita pilih segitiga ini. Kemudian kita klik kanan power clip inside. Arahkan ke kotak ini yang paling besar. Udah masuk. Terus yang di samping juga kita pilih ini. Klik kanan, power clip inside, klik kotaknya. Sudah. Gimana? Halo? Semua aman? Aman. Nanti kalau misalkan terlalu cepat tadi tinggal di rekam aja.
Kenapa? Ada record. Oh iya. Jadi ini ya, kalau yang pertama itu untuk yang objeknya kotak-kotak. Kalau ini ada lengkungannya, jadi penggunaannya pakai pen tool, kemudian kita pakai shape tool, gitu loh. Tinggal gitu aja. Sama perpaduan warnanya. Ini kan kita pakai yang contohnya kita dominan hijau. Ini contohnya dominan hijau. Kemudian kalau kita buat yang kita buat ini kita dominan orange karena menyesuaikan dengan fotonya. Biar nggak jomplang warnanya gitu loh. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Mas Fikar, Mbak Rufi, Bang Sandi. Oke. Ada yang nggak paham nggak? Ini dari step apa gitu? Itu masukin foto. Oh, masukin foto. Bentar ya. Jadi masukin foto ini, misalkan fotonya mau dimasukin ke objek ini deh, kayak gini nih. Terus kita ambil foto di komputer kita. Fotonya ini misalkan. Kita geser ke Corel, taruh sini. Di HP kalian nggak lemot kan? Di HP ku layarnya lemot loh. Iya, Hah? Nggak lemot. Nggak lemot ya? Oke. Nanti HP aja. Iya. Jadi kalau udah fotonya udah kayak gini, tinggal diklik kanan fotonya, kemudian power clip inside. Kalau udah muncul tanda panah, kita arahin tanda panahnya ke objek yang orange ini. Diklik kiri. Nah, fotonya udah masuk ke objek ini. Kalau mau nyesuaiin fotonya, ukurannya tinggal diklik kanan, edit power clip. Digeser, diatur posisinya. Itu. Kemudian kalau udah sesuai, kita finish. Klik kanan, finish editing. Itu. Seperti itu. Lagi. Oke. Masih problem. Itu apa yang masukin foto besar? Masukin foto besar sama aja ya. Bukan. Kan keluhannya pas masukin foto besar. Oh iya, berarti emang itu kapasitas fotonya emang besar dari lembar kerja kita. Jadi kalau kita gitu foto ke lembar kerja kita itu ukurannya menyesuaikan sama ukuran foto yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau lembar kerja kita kecil, kemudian foto yang kita input besar ukurannya, maka juga akan tampil besar gitu. Tinggal dikecilin aja fotonya biar sesuai dengan lembar kerja kita gitu. Lembar kerja yang ini loh, yang ini, yang putih-putih di tengah itu. Kebetulan foto yang aku pakai semuanya kecil sih, yang aku download ini. Kalau punya Mas Fikar itu kayak yang gede ukurannya. Makanya kalau ada problem kayak gitu tinggal dikecilin aja. Di ini kan ada titik-titik bocor. Ada deh. Ada aman. Apa? Lisa Panorim ya? Ya, gitu. Apa Juf? Lisa. Oh, masih di Pare ya? Enggak di rumah. Kapan pulang? Udah ini ya? Udah. Udah. Oke. Lagi. Yang agak sulit yang di flyer kedua itu loh.
untuk pen tool-nya. Lengkungin ini garis-garis. Jadi harus disesuaikan ininya. Kita bikin garisnya dulu pen tool-nya gitu. Ini misalkan terus kita lengkungin pakai shape tool. Klik pojoknya, pilih ini, kemudian lengkung ke atas ke bawah sesuka kita. Ini begitulah. Ini untuk duplikat. Ini masih mudah. Kalau udah kita cukupkan ya. Oke. Oke. Iya. Bang Sandi baru muncul. Aku dari tadi ada liatin. Pusing. Aman kan? Aman. Tapi biasanya mempermudah lihat dari contoh ya, Job. Jadi kalau masih pemula, enakan ini sih, kita duplikat aja. Kayak identifikasi dulu kita buatnya kayak apa. Terus misalkan di tengah jalan kita mau rubah bentuknya, ya terserah gitu loh. Yang penting kita punya pandangan cara bikinnya kayak apa dulu. Terus nanti untuk pengembangannya silahkan tergantung kreativitas kita sendiri. Begitu. Pak Novi? Masih on? Masih. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Oke. Mana? Oke. Udah kita cukupkan untuk materi hari ini. Besok kita akan belajar tentang duplikasi flyer yang lebih rumit. Waduh. Ini objeknya kita masih menggunakan beberapa tool aja. Kayak ini pen tool, kemudian ada power clip, ada shape tool, ada kotak juga. Ini masih sederhana. Untuk besok masih seputaran tool ini sih, tapi ada banyak modifikasi gitu loh. Ada banyak objek yang harus kita padukan. Begitu. Oke ya. Dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam.